teman-teman, ketemu lagi nih dengan acara jalan-jalan di Desa Adat Penglipuran. Nah, kali ini saya baru tadi ya lewat pintu masuk, terus sekarang berada di depan Pura Penataran atau biasa juga disebut dengan Pura Balai Agung atau Pura Desa ya, di Desa Wisata Penglipuran ini. Nah, ini pertama kalinya saya ke sini dan saya belum tahu ada apa saja di Desa Adat Penglipuran ini. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, kita sudah masuk di areal desa wisatanya. Jadi kalau Desa Wisata Penglipuran itu sebenarnya bukan hanya kawasan di sepanjang jalur ini saja, tapi beberapa tempat lokasi tadi di luar wilayah ini itu juga masih termasuk Desa Penglipuran ya. Nah, memang di jalur inilah yang biasanya menjadi tempat tujuan wisatawan yang datang ke desa wisata ini. Nah, yang membedakan Desa Penglipuran ini dengan desa yang lain adalah karena masyarakat adatnya di sini dan budaya di sini yang masih dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan penataan bangunan, terus juga bagaimana mereka mempertahankan konsep Trihita Karana dalam bangunan fisik maupun non fisik yang ada di desa ini. Oke, kita jalan dulu ya. Hari ini kami sengaja datang mengambil waktu setelah Hari Raya Galungan. Karena apa? Karena adanya penjor-penjor ini. Jadi penjor atau hiasan dari bambu dan daun kelapa ini nggak selalu terpasang setiap hari ya. Biasanya memang dipasang pada momen-momen tertentu saja. Salah satunya sih ya pada saat Hari Raya Galungan. Nah, ini sekitar berapa ya, beberapa hari setelah Hari Raya Galungan lah, makanya momennya tepat kalau datang ke sini pas penjor-penjornya lagi terpasang di depan-depan rumah. Saya nggak sendiri loh, karena situasi yang belum normal pun sudah banyak sebenarnya pengunjung yang datang ke desa wisata ini. Mungkin juga karena sekarang hari Minggu ya. Seperti yang terlihat di sebelah sana tuh, sudah ada beberapa pengunjung yang datang dan mereka lebih pagi dari kami. Padahal tadi berpikirnya kita ambil waktu pagi-pagi biar nggak terlalu lama gitu kan. Ternyata sudah banyak juga pengunjung yang datang ke sini. Hal yang menarik dari Desa Adat Penglipuran ini karena dia pernah mendapatkan gelar sebagai desa terbersih ketiga di dunia ya, dari salah satu lembaga penilai internasional. Desa ini bisa terlihat bersih, mungkin salah satunya juga karena penataan rumah-rumah dan lingkungan yang ada di sekitar sini. Jadi setiap rumah itu dibuat dengan bagian depannya seragam gitu ya. Terus di gerbang pintu masuk atau biasa disebut dengan angkul-angkul itu semuanya sejajar gitu. Dari sisi bentuknya juga dibuat mirip dan ukurannya mirip juga. Jadi mungkin karena itu terlihat rapi. Terus juga jalur yang dilintasi oleh masyarakat di sini ya juga tertata dengan rapi dan bersih. Terus selokan juga taman-taman yang ada di depan rumah ini juga ditata sedemikian rupa sehingga ya semua yang datang ke sini senang dengan keasriannya. Dan penuh bunga-bunga. Itu yang tadi membuat kesan tersendiri bagi saya karena penuh warna-wangi bunga-bunga yang cantik-cantik. Hai guys. Ya. Ya.
akhirnya di sini saya bisa ketemu dengan burung jalak Bali dalam wujud yang sebenarnya ya. Dulu waktu di Simpang Siur tuh saya hanya lihat patungnya saja. Dan saya nggak nyangka kalau ternyata burung jalak Bali itu wujudnya sebesar ini ya, hampir sebesar burung merpati. Dan di sini ada sepasang sekaligus. Jadi burung jalak Bali ini salah satu burung yang ikonik di Bali dan dilindungi ya, karena sudah termasuk langka di sini. Saya nggak tahu apakah ini burung endemik ya, mungkin ini burung endemik di Bali ya, karena namanya burung jalak Bali. Itu sepertinya yang ada jambulnya itu yang jantan ya. Biasanya kan kalau unggas-unggas gitu yang jantan biasanya yang penampilannya lebih wah gitu. Jadi di desa wisata Penglipuran ini kan sudah banyak sekali ya merupakan destinasi yang menjadi tujuan gitu bagi pengunjung. Jadi kehadiran pengunjung baik wisatawan lokal maupun asing itu sudah menjadi hal yang biasa banget bagi penduduk di sini. Jadi ya mereka tetap beraktivitas sehari-hari di rumahnya, kadang juga berkegiatan adat. Tadi baru saja di Balai Desa saya melihat aktivitas kegiatan posyandu gitu. Anak-anak kecil bermain di sekitar, mungkin karena sekarang hari Minggu kan mereka main-main di lingkungan rumahnya mereka gitu. Jadi itu mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa dengan normal, meskipun banyak sekali pengunjung berseliweran di sini ya, karena sudah terbiasa ya sebagai desa wisata warganya. Dan kita sampai ini, oh ini namanya Balai Banjar. Ini dia Balai Banjar. Ya, kita lihat dari depan ya. Nah, Balai Banjar ini biasanya menjadi pusat aktivitas warga ya, tempat berkumpul setiap kali ada kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya adat maupun kegiatan yang bukan kegiatan adat. Kayak misalnya ya pemilu atau kegiatan yang membutuhkan tempat berkumpul biasanya diadakan di Balai Banjar. Makanya kalau di Bali itu di setiap banjar pasti ada yang namanya Balai Banjar sebagai pusat aktivitas warga. Kita masuk ya ke Balai Banjarnya. Kebetulan sedang nggak ada kegiatan ya. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi Balai Banjar di sini tuh dia berupa balai-balai seperti ini ya. Nah, ini yang namanya balai-balai yang biasa digunakan untuk duduk gitu kan. Kalau di tempat lain biasanya saya melihat balai-balai ini di rumah kecil gitu ya. Terus juga di wantilan-wantilan mereka pakainya balai-balai. Tapi kalau di Balai Banjar biasanya mereka nggak pakai balai-balai seperti ini. Jadi hanya berupa balai biasa gitu, bukan balai-balainya orang Bali yang berbentuk panggung seperti ini, enggak. Ya mungkin karena di sini desa adat jadi beda ya. Dan di sini juga ada yang sepertinya sih digunakan untuk kegiatan masak-memasak ya, di kegiatan desa adatnya. Oke, kita lihat ke tempat lain yuk. Hampir di setiap rumah warga di sini tuh mereka menjajakan sesuatu ya. Ada yang menjajakan souvenir, makanan, minuman gitu. Makanan minumannya ya yang khas desa adat sini. Tadi salah ngomong. Jadi yang benar itu minuman khasnya di sini adalah loloh cem-cem. Nanti kita cobain. Nah, ini juga ada toko kelontong jual makanan, souvenir dan sebagainya.
Jadi kalau misalnya teman-teman berkunjung ke sini, itu bisa masuk ke dalam rumah warga. Tapi ingat, kita tadi sering diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan di setiap angkul-angkul atau gerbang masuk ke rumah itu pasti ada disediakan hand sanitizer. Dan harus pakai masker. Ini saya lepas karena saya lagi ngomong. Makanya kita hindari dulu kerumunan biar saya bisa ngobrol. Dah mau jalan mantan dah. Mau kemana? Nggih. Nggih. Tadi kami beberapa kali ketemu dengan rombongan tamu wisatawan lokal ya. Kalau dari logatnya sih sepertinya orang Jakarta gitu. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu kalau misalnya ada kesempatan waktu jalan-jalan, ayo datang ke Bali. Mumpung sekarang situasinya belum seramai seperti biasanya, kita bisa dengan lebih leluasa menikmati keindahan Bali. Leluasa juga untuk bisa foto-foto ya. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Lucu-lucu sekali anjingnya. Tapi saya nggak berani pegang karena nggak kenal ya. Nanti malah dikira saya mau ngusilin mereka, nanti malah digonggongin. Kalau ada yang punya dan dikenalin, berani pegangnya. Dan jangan khawatir ya, sama seperti di wilayah-wilayah Bali yang lain ya. Jadi terbiasa sekali anjing berkeliaran di jalan. Yang penting kita nggak mengganggu mereka, mereka familiar kok. Seperti yang dapat teman-teman lihat kan, setiap kali ke pantai atau jalan kemana, kami pasti bertemu dengan anjing-anjing yang mereka juga senang gitu menikmati pemandangan ya, terutama kalau pas lagi di pantai ya, mereka bisa bebas lari-lari. Nah ini di perumahan juga mereka berkeliaran tapi familiar, mungkin juga karena mereka sudah terbiasa dengan pendatang, jadi nggak sampai gonggong-gonggong gitu. Ada tempat namanya Karang Memadu. Coba saya tanya dulu ya ke ibunya. Bu, permisi mau nanya bisa? Ya. Boleh masuk nggak sih ke dalam sini Bu, di tempat Karang Memadu nih? Ini tempat apa sih Bu, Karang Memadu tuh? Tempat warga sini, kalau ada warga sini yang poligami tinggalnya di sana. Oh gitu. Berarti Satu pekarangan. satu pekarangan aja. Iya. Kalau sekarang ada yang menghuni? Enggak, kosong. Oh kosong. Oke. Memang selalu kosong. Iya, nggak ada yang poligami, kan tetap kosong. Memang tidak diperkenankan atau gimana Bagaimana? untuk poligami? Diperkenankan poligami, cuman warga Nggak ada yang berani, karena nggak ada kan yang hukuman berani. Itu, ya. Oh berarti kalau mereka harus ditempatkan di sini itu hukuman gitu ya? Nggak boleh sembahyang, nggak itu. Oh gitu. Iya, hukuman adat. Hukuman adat. Sepertinya LP kalau penjara itu sih seperti itu dah. Oh gitu. Ya berarti kami boleh masuk ya? Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kita tadi udah nanya dan boleh masuk ke dalam. Jadi kita lihat ke dalam ya. Di sini Karang Memadu, tapi juga sekaligus ada tempat untuk pengolahan pupuk organik. Dan ada pondok kopi. Jadi di sini merupakan tempat yang disediakan bagi warga sini yang poligami. Jadi mereka kalau ada yang poligami maka akan diasingkan di sini. Kalau ibunya tadi bilang kalau ditempatkan di sini ya itu sebagai bentuk hukuman adat gitu. Jadi mungkin nggak dilarang untuk poligami, tapi ya nggak ada yang
berani karena aturan adatnya seperti itu. Mereka yang poligami nggak boleh tinggal di rumah, jadi harus tinggal di karang memadu ini. Kalau poligami nggak boleh, poliandri gimana? Tapi kalau dari logika saya sendiri ya pastinya nggak boleh ya, karena adat dan budaya kita kan tidak memperkenankan hal tersebut, termasuk juga dari nilai-nilai agama ya. Saya masih di karang memadu tadi ya, kita masuk tadi, terus di sini pun dia di areal kebun ya, ada pohon-pohon bambu pun tertata dengan bersih dan rapi ya. Itu juga hampir setiap tanaman yang ditanam di sini itu adalah tanaman hias dan bunga-bunga. Tempat yang itu ternyata adalah tempat untuk foto-foto aja. Kalau pondok memadunya sih katanya memang belum ada karena nggak ada yang menggunakan ya. Jadi ya tempat ini jadinya digunakan sebagai areal untuk dikunjungi pengunjung aja atau wisatawan. Di sana tadi juga ada beberapa tempat yang menjual souvenir, makanan dan minuman bagi para pengunjung. Jadi bisa sambil istirahat karena di sini juga tadi lingkungannya asri, bagus gitu, penuh dengan bunga-bunga. Bisa sambil istirahat, duduk di sini atau di pondok kopi yang di sana tadi. Tadi kan pondok kopinya masih tutup ya, tapi saya bisa mencium keharuman aroma kopi. Oke, setelah dari sini kita mau lihat ke tempat lain ya. Saya pengen masuk sih ke salah satu tempat dan mau beli cem-cem. Swastiastu. Tipe cantoknya ada, Bu? Ya. Mau. Jadi kita masuk ke sini dulu ya sambil beli tipat cantok. Ya. Dua. Nggih. Nggih, Bu. Dan pasar. Yang satu ya, yang satu enggak. Salah satu rumah warga yang ada di sini dan ibunya jualan tipat cantok. Yang pedas yang mana? Yang ini pedas. Oke, ini tipat cantoknya sudah datang ya. Tapi sebelum kita makan tipat cantoknya, tadi saya tertarik sama ini ya. Jadi salah satu minuman khas di Penglipuran sini adalah loloh. Nah, di sini kebetulan tadi ada 3 jenis loloh yang dijual. Ada loloh temu kunyit, terus ada loloh cem-cem, ini yang original di Penglipuran. Terus yang berikutnya ada
loloh bunga teleng atau teleng ya, teleng, bunga teleng. Bunganya yang warnanya biru itu, makanya bunga teleng ini adalah salah satu jenis bunga yang edible atau bisa dimakan. Dan yang ini dijadikan minuman, warnanya bagus ya, makanya saya penasaran rasanya gimana ya. Kebetulan juga sedang haus. Rasanya seperti sirup tapi nggak terlalu manis. Komposisinya bunga teleng, gula batu, dan air panas. Jadi masih menggunakan komposisi bahan-bahan yang alami. Kalau ini komposisinya air, gula, garam, kunyit kuning, kunyit putih, temu, daun kepeduh, daun sirih, jeruk nipis. Wah, ini sepertinya sih punya khasiat obat juga ya. Minuman kesehatan. Sebenarnya sih semua juga minuman kesehatan. Kalau yang ini cemcem, daun cemcem itu nama daunnya. Daun cemcem. Kalau daun cemcem saya belum tahu bentuknya seperti apa. Kalau di dalam wujud minuman sih sudah sering lihat ya. Ini komposisinya daun cemcem, gula, garam, air, dan daging kelapa. Nah, nanti kita minum. Sebetulnya sih bawa bekal air minum, cuma kan udah sampai sini, kalau nggak nyobain minuman khas di Penglipuran sayang rasanya ya. Terus oh ya, kalau teman-teman datang ke desa Penglipuran seperti tadi yang saya bilang, itu kita bisa masuk ke rumah warga yang ada di sini. Ada yang di rumah warganya mereka memang menyediakan souvenir, makanan atau minuman, jadi bisa sambil belanja di warga tersebut. Ada juga yang tidak berjualan. Nah, tapi kita bisa bebas masuk dengan mematuhi protokol kesehatan. Bisa berinteraksi juga dengan warga yang ada di sini. Mereka ramah-ramah kok terhadap pengunjung. Nah, kami sengaja nggak tunjukin seperti apa dalamnya, karena biar teman-teman penasaran dan datang langsung ke sini. Jadi, seperti yang saya bilang, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kalian datang ke Bali, jalan-jalan, menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali. Karena ya, suasananya belum terlalu ramai, tapi mayoritas tempat-tempat wisata yang ada di Bali, itu kita sudah siap dengan berbagai protokol kesehatan untuk pengunjung. Jadi kalau teman-teman sambil kita menjaga kesadaran diri kita sendiri ya, untuk menjaga protokol kesehatan, jadi aman-aman saja. Apalagi kan juga destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali ini mayoritas adalah outdoor ya, kebanyakan outdoor alam gitu. Jadi ya jangan ragu-ragu datang ke Bali. Sambil saya melanjutkan makan tipa cantoknya ya. Saya lepas dulu kacamatanya karena nggak nyaman kalau makan pakai kacamata. Teman-teman, saya baru aja selesai makan tipa cantoknya. Jadi kalau teman-teman misalnya kesini dan lapar, bisa beli makanan atau minuman di warga, di rumah warga, bisa sambil lihat ke dalam rumahnya juga. Terus kalau misalnya nggak mau tipa cantok, banyak kok tadi makanan-makanan yang lain. Ada yang jual nasi ikan gurame, terus juga ada pop mie dan lain-lain. Terus untuk lolohnya, tadi kan saya udah nyobain yang loloh bunga teleng ya. Terus ini tadi yang loloh temu kunyit ini, rasanya tuh mirip dengan jamu-jamu yang biasa saya minum sejak saya kecil ya. Ya seperti jamu kunyit biasa, cuma rasanya ya beda ya, ada sensasi asam segernya gitu. Memang nikmatnya diminum dingin,
bambu ini masih dingin. Nah kalau loloh cem-cem yang ini rasanya enak juga, cuma ya ada aroma daun gitu ya, gimana ya, aroma khas daun gitu. Ini kan loloh itu semacam konsepnya mirip dengan infused water gitu ya, jadi daunnya diremas-remas terus direndam sama air gitu. Di dalamnya ada kelapa muda juga. Jadi topping di dalam minumannya adalah kelapa muda. Saya nggak bisa mendeskripsikan rasanya, jadi teman-teman harus datang dan cobain di sini. Oke, habis ini kita bayar-bayar dan kita akan lanjutkan lihat di areal yang lain lagi. Sekarang saya mau jalan ke arah hutan bambu. Nah, hutan bambu yang mau saya tuju ini yang di dekat Pura Balai Agung ya. Terus kalau yang di Karang Memadu tadi itu juga ada hutan bambunya. Nah ini pewargan. Pewargan itu apa sih? Pura ya? Oh dapur. Dapur areal dapurnya pura gitu ya? Dapur dari keseluruhan desa ini. Oh, saya nggak paham sih. Kita mau lihat seperti apa di hutan bambu. Nah, sampai sudah di tempat sejuknya. Nah, seperti ini kawasan hutan bambunya. Kita jalan ke sana. Ya. Habis ada kegiatan apa, Bu? Oh, bersih-bersih. Ya. Oh, iya. Jadi tadi warga yang membersihkan areal di hutan bambu ini. Bersih banget tempatnya ya. Katanya hutan tapi bersih banget. Cocok banget kalau buat yang mau foto-foto. Jadi hutan bambu di sini ada berbagai macam jenis ya. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14 jenis bambu yang ada di hutan bambu ini. Ada bambu aya, bambu Bali, bambu patek, pantek dan sebagainya. Saya juga nggak hafal sih, paling saya taunya yang bambu gading itu aja. Jenis-jenis bambu macam-macam. Bambu gading ya karena warnanya kuning. Makanya saya tahu ya kalau yang bambu warna hijau jenisnya namanya apa itu nggak tahu.
Jadi saya masih istirahat ya di Wantilan, di Desa Wisata Penglipuran. Tadi habis jalan ke hutan bambu. Terus baru ingat ini tiket masuknya tadi ya. Jadi di Desa Wisata Penglipuran ini diberlakukan 4 tiket masuk ya. Untuk WNI, dewasa dan anak-anak itu tiketnya 25.000 dan 15.000. Sementara untuk tiket WNA, dewasanya 50.000 dan anak-anak 30.000. Oke, hari semakin panas ya dan saatnya juga kita untuk pulang. Jadi kita akhiri dulu jalan-jalan di Desa Wisata Penglipuran. Nah, seperti ini tadi ya suasananya. Jadi ketika mulai beranjak siang, tadi kebetulan ketemu sama rombongan dari Surabaya. Jadi lumayan ramai tadi. Kalau sekarang mereka udah balik ya, udah lumayan sepi lagi. Jadi sampai di sini dulu teman-teman jalan-jalan kami di Desa Wisata Penglipuran. Sampai ketemu lagi di agenda jalan-jalan kami berikutnya. Dadah! Tonton juga video kami yang lain ya.